Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Nadifa Fajriani dengan NIM 2201010707040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester untuk mata kuliah testing dan implementasi sistem. Yang pertama yaitu dengan pertanyaan, bagaimana Anda akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian? Nah, cara saya menilai kehandalan dan performa sistem itu dengan cara melakukan pengujian fungsional untuk memastikan bahwa semua fitur bekerja sesuai harapan dari programmer dan juga customer atau klien. Lalu melakukan load dan stress testing untuk menilai kinerja sistem di bawah beban yang berat. Lalu melakukan pengujian keamanan dan integrasi testing untuk mendeteksi celah keamanan, lalu membuat UAT dan memonitoring untuk memastikan kesiapan sebelum implementasi, dan juga yang terakhir adalah dengan cara strategi maintenance untuk menjaga stabilitas jangka panjang sistem atau software yang akan di-deliver. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu menggambarkan dua skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Yang pertama ada security testing. Itu untuk menguji kemungkinan kebocoran data dan juga illegal access. Lalu kita bisa menggunakan metode brute force attack atau SQL injection untuk memanipulasi data login atau data yang lain dengan menumpuk query. Lalu eh, skenario uji yang kedua yaitu bisa juga dengan menggunakan uji volume data, yaitu dengan cara memasukkan jutaan entry untuk melihat respon sistem, apakah masih kuat atau sudah down servernya. Lalu menguji pencarian dengan jumlah data yang besar. Jadi kita bisa query untuk mencari tahu apakah sistem itu bisa untuk melakukan pencarian data dengan jumlah yang sangat besar. Lalu selanjutnya, identifikasikan dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Yang pertama yaitu uji kinerja untuk menilai bagaimana sistem bekerja di bawah bebanan kerja normal dan juga tinggi, serta memastikan respon tetap cepat dan stabil, yaitu caranya dengan menggunakan load testing untuk mengukur batas pengguna sebelum sistemnya melambat, dan juga stress testing untuk menguji respon terhadap beban yang ekstrim dengan cara memasukkan data secara gamblang. Lalu yang kedua adalah uji stabilitas untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami penurunan performa, kebocoran memori, atau crash. Nah, cara melakukannya yaitu dengan menjalankan sistem dalam waktu yang lama untuk melihat apakah sistem tetap responsif dan dapat menangani transaksi baru. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu perbedaan maintenance preventif dan korektif. Nah, preventif ini dilakukan sebelum adanya masalah pada sistem, yaitu dengan cara maintenance untuk update perangkat lunak, mengoptimasi database, dan juga membackup data otomatis sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu, maintenance korektif itu dilakukan setelah adanya permasalahan itu ditemukan. Contohnya, ketika kita menemukan bug, maka kita akan memperbaiki bug tersebut. Lalu, ketika ada data yang hilang, kita bisa memulihkan data yang rusak itu. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengatasi penurunan performa sistem. Yang pertama adalah kita cari tahu penyebab kenapa performa sistem menurun. Yaitu kita bisa dengan analisis dan cek monitoring server, terus kita bisa
cek log error, lalu query profiling database. Untuk langkah yang kedua yaitu dengan cara mengoptimasi indeks database yang terlalu banyak kita bisa ubah jadi indeks supaya query bisa berjalan dengan cepat. Lalu kita bisa memperbaiki kode aplikasi yang error atau mungkin versionnya berbeda. Lalu kita bisa meningkatkan kapasitas server dan caching. Setelah itu, kita lakukan uji coba dan monitoring ulang, yaitu dengan regression testing dan juga memantau kembali stabilitas sistem. Nah, selanjutnya, cara memastikan sistem berjalan dengan baik dan rencana daruratnya, yaitu dengan cara monitoring real time, bisa menggunakan Prometheus, Grafana, atau New Relic. Lalu kita bisa melakukan optimasi secara berkala untuk menghindari bottleneck dan juga meningkatkan efisiensi kode. Juga kita bisa menguji beban secara rutin untuk memastikan agar sistem tetap stabil. Dan untuk rencana daruratnya, yaitu kita bisa membackup otomatis harian untuk data transaksi, lalu failover sistem untuk menjaga layanan, dan juga membuat prosedur pemulihan yang cepat. Selanjutnya, cara mengumpulkan umpan balik dari pengguna, yaitu bisa dengan cara formulir dan juga survei, bisa melakukan Google Form atau Typeform. Lalu bisa juga dengan wawancara langsung dengan user. Kita bisa diskusi dengan staf gudang dan manajer operasional apakah sistem ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Lalu bisa melakukan pemantauan bug dan penggunaan sistem. Bisa menggunakan tools seperti Google Analytics dan juga laporan support. Bisa ada juga sistem ticketing dan helpdesk untuk membantu user melaporkan masalah yang terjadi. Jadi nanti bisa diantrikan jadi tiket yang bisa ditukarkan ketika dia solve. Lalu ada analisis dan implementasi. Umpan balik yang digunakan untuk peningkatan fitur dan perbaikan bug kepada programmer dari pengguna. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.